oleh ke muslim nyinganye ke Allah wa ta'ala ja Allah lebur mun abo nyinganye innallaha yuhibbul mulihina fid du'a Allah re seneng mun orang de ceremi doa kan nyinganye ja ceremi torina ya Allah masa te brine ya Allah torina nyinganye Romo Yai Hashim Asy'ari Jombang, Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang. Ini puasa untuk santri dan NU itu 30 tahun. Oh. Makan sampai semakin makin lagi goyang, lekun bakun dah NU, ranting le bakun jalan, le makin le yerun ila jalan. MWC NU ya tetap berjalan. Di cabang pasan belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Bapak Mulla SPD Bapak Alimuddin selaku sahibu hadhil hajah yang dalam kesempatan pagi hari ini mengadakan acara walimatul aqiqah dari Nanda Satria Canggih Bagaskara. Semolja seteja para rabu, para bele, para tetangga, undangan bini sepuh rahimakumullah wa as'adakumullah. Sebelum dan kula tormator dak para ajunan, ki buru dan kula depak ke tempat Kak Dinto. Keluarga besan nakotok ke dan kula mohon ceramahnya nanti ada bahasa Indonesia karena Kak Dinto dari Malang tak paham sekali bahasa Madura, jadi mulai gila orang misem lah misem, orang aunggu saya tak noro aunggu tak nyaman aunggu, padahal tidak paham apa yang disampaikan. Niat idkhalus surur ala qalbil mu'min dan kaula mangken aceramaan dengan bahasa gadu-gadu, bahasa Indonesia plus bahasa Madura. Bapak Ibu Siaptina Amol Jaaki, walimatul aqiqah itu terkesan sebagai tradisi di tengah-tengah masyarakat. Tapi hakikatnya adalah anjuran dan ajaran agama. Pernah suatu ketika mujtahid mutlak santri dari Imam Syafi'i yang bernama Ahmad ibni Hambal, beliau muhaddis pengarang kitab Al-Musnad, pernah ditanyakan oleh putra beliau, pertanyaan epon Kak Dinto, apa yang harus saya pilih? Pertama, kalau saya nanti punya anak dan saya dalam keadaan tidak punya uang karena fakir, apa saya harus berhutang dulu langsung di akikoi atau langsung akikoh? Saya harus berhutang dulu langsung mengakikoi atau saya nunggu harus punya uang? Sayyidina Ahmad ibni Hambal menjawab, lebih baik punya hutang untuk mengakikoi anak, karena satu-satunya hadis yang sangat kuat dan anjurannya sangat kuat tidak ada lain hadis akikah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu hakikatnya digadaikan oleh Allah dan harus ditebus dengan akikah, penyembelian kambing. Berat nih, berat. Cepon Jokowi ruwet, berat. Jadi ruwet. Nanda Satria Canggih Bagaskara, Ki Puru, mungkin kita dalam tradisi kita biasanya anak yang masih umur 40 hari kemudian
Apa istilah kalau dalam Malang, di Malang? Tingkepan gitu. Ada anak umur 40 hari pas Islamatin menjengkan tu temang. Kak Dinto biasan 40 hari, tapi nanda mungkin nanda Satria Canggih Bagasgara ajalan nih kapon. Ki buru jak saking iba jalan tibi nyaman yang betul. Kenapa begitu? Ya mungkin ki buru sempat semakin. Ini kan noro opsi yang kedua, nunggu sempat dulu baru diakikoi. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari akikah itu? Manfaat dari akikah itu yang pertama adalah semata-mata taqarrub ilallah. Ingin mendekatkan diri lewat wasilah perantaraan akikah. Ini persis betul nih kan. Makin ayyamit tasyrik kan. Sekarang ayyamit tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Kak Dinto Dzulhijjah makin ini musim penyembelihan. Jadi kemarin mun bade jukok jat kerjat mau semalam. Saya tak pelak ni mun pah tahu kemarin. Karena benih musim. Jadi saya luar biasa ni mun pah keluar tahu ban tempe. Mun keluar jukok kemarin biasa pun. Derajat barokana. Nah, penyembelihan kambing gak dito para Rabu semata-mata taqarrub ilallah. Sehingga ada seorang ulama besar bernama Ibnul Jauzi. Setiap sesuatu yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pekerjaan itu kalau ada harganya, tolong tidak pantas untuk ditawar. Tidak pantas untuk ditawar. La yumakas fima yataqarrabu bihi ilallah. Tidak boleh ditawar. Harganya tidak boleh ditawar. Saporana gang dagang mbi ben dagang sape. Jadi sampeyan beri harga sesedeng ngejak jerajo. Ini sering semelia. Karena memang tidak boleh ditawar, tidak harus menawar, tidak pantas, karena ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, kira-kira apa? Ada 3 contoh menurut Ibnul Jauzi. 1, fil qira'i ila Makkah, biaya haji tidak boleh ditawar. Biaya haji tidak boleh ditawar. Jadi kalau kurs dolar sekian, kemudian pemerintah dengan DPR RI sudah sepakat biayanya 36 juta, tidak boleh dalam hati merasa lebih murah, lebih baik. Tidak ada. Kenapa? Karena ini urusan taqarrub ilallah. Cek nyatanya nih Kak. Tetimun urusan taqarrub ilallah, urusan ibadah, tidak boleh tawar-tawar. Coba ngocak bedesi muda nih. Pada bacaan berdisi beklo dengan dia. Umpama diberi bacaan sholawat 2000 pahmian ngocak. Tadi saya 100 dia. Tidak boleh ditawar. Fil qira ila Makkah. Yang kedua, yang tidak boleh ditawar adalah memerdekakan budak. Ada nih kawan, tidak boleh dibahas ini. Tidak ada budak sekarang. Kalau perbudakan banyak, budak tidak ada. Kalau perbudakan banyak. Yang ketiga, fil udhiyah, dalam penyembelihan, kurban, akikah. Jadi sampeyan mun melihat daging embi akikah ke pasar napa guru kepo. Sampeyan langsung berapa harga kambing? 2 juta, langsung dibeli. Seruat nih kan apa? Ini kan ruwet boleh nih. Seruat nih kan apa? Akikah 1 atau kurban yang dikeluarkan oleh perusahaan, toles nani ke 3 juta, kwitansinya 3 juta, suruh tanda tangan nih ke orang yang senerem, harga nembin 1,5 juta. Korupsi kurban, korupsi akikah. Jadi umpama tuan rumah minta kepada seseorang di sini untuk dipercayakan, ini saya punya uang 3 juta untuk akikah anak saya. Kemudian ternyata di pasar harganya 1,5 juta atau 3 juta ditawar jadi 1,5 juta. Lihat tak belak nih perantaran nih kan. Wakilnya dia tak belak. Jadi yang salah siapa? Perantara. Tuan rumah tidak ada. Sama seperti badal haji. Sampeyan nabri pese untuk melaksanakan badal haji di Mekah. Tapi ternyata orang Mekah itu agaknya tidak jujur.
bahkan memang jelas-jelas tidak jujur. Masa orang seorang bah ngelakon ring 10 si haji ke emak? Jaring setong satu orang, dua orang ya harus 2 orang. Lo 1 orang untuk 10 orang yang haji. Lo kok bisa difatihai untuk 10 orang? Begini, leres gini. Lah ini kan nyaman tuh Pak, kasih roceh. Minar ruciin. Banyak. Lah dari Kak Dinto berarti urusan taqarrub ilallah la yumakas fima yataqarrabu ilallah. Tidak boleh ditawar harga sesuatu yang diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, ini yang pertama. Harapannya Nanda Satria Cangyi Bagaskara semoga dekat kepada Allah, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pon, ya. Cuma, nah pada jawaban nih, kemepan deh. Kemana bapak? Mana bapak? Bapak? Oh, nggih, jenengan bapaknya. Ring polai ba. Ayo macam Madura ba, Pak. Kok lah kare rot maperot. Bapak, kita ini hadir di sini semata-mata membantu jenengan untuk mendoakan. Tapi yang punya tugas pokok adalah jenengan dengan istri jenengan. Yang punya tugas pokok. Nika abanto nika kiai nika pi niku. Kule hadir kan. Mun kule kan anu penyiar kun. Penyiar. Saya jual jomo. Penyiar, pemberi semangat. Sampian saya doa. Lah, yang punya tugas pokok untuk mendoakan anak siapa? Bukan kiai, bukan ma'rifat, bukan. Siapa? Kedua orang tua. Apalagi kata Gusmi Pelosok Kediri menyatakan, debuipun beliau, suatu saat kalau saya sudah meninggal, nak kanak kenik nih kan, anak-anak kecil ini sudah tidak bisa dididik dengan hanya kata-kata belaka, sudah tidak bisa, bahkan tidak didengarkan. Caranya bagaimana? Didoakan dan difatihai. Nak kena mangken ni kalau tak penting ini ngaki. Ibadah nak mana ya ada nih, aku mat. Coba kita bernostalgia dengan masa lalu. Bernostalgia dengan masa lalu. Dulu itu anak-anak kita loh, ketika masih anak-anak, ketika orang tua bilang, nak jelek, nak tidak bagus, nak jangan dilanjutkan, kita diem, taslim, pasrah. Oh berarti ini jelek. Pun makin, nah itu jelek, ada hadisnya, ada dalilnya. Ketika dalil diungkap, kemudian masih dia bilang, doib apa soheh? Lah ini kesenyaman nggak nih kalau pan bananan pah muka basul masail pah kutuba demo sahih dan tim perumusnya. Jadi saya makin nak kana yang terjadi begitu. Kalau santri dulu dikatakan tolong jaga bara neng tak makin tolong jaga bara pah ngocak beda apa ibadah sampai ulama menjelaskan anak-anak kecil itu loh dulu biadna tanbih, ditakut-takuti dengan sesuatu yang tidak begitu menakutkan, itu pun sudah takut. Tedung ding tedung bedebaung ngide lah. Coba nak manggen tedung jong bedebaung jong pah ngocak kamu bau nggak bang? Jadi pak tinta tini tantang ah ngijak nak manggen lu punya leteti tintetin gini di Buma cek saran ke muslim, biar metik pondok ini, metik pondok. Santri laki dan santri bini ini kan mungkin pada punya akal, Pak. Santri putra kalau tidak diizinkan oleh kiainya pulang ke rumahnya, kalau sejak dulu memang banyak alasan, macam-macam alasan. Mungkin santri putri juga begitu. Montak oleh mulai kejinan, mentulik. Irukia ban kiai nak don mantulip. Lo sampai kiainya tuh bingung, jak jindri dim. Allah. Akhirnya kita mulai pada depan, boros. Setelah sampai di rumah,
Apa yang ia lakukan? Baca Quran, baca Alfiyah? Enggak. Apa? TikTok. Ubur-ubur. Cari mama muda. Kadang embun tak terima lagi, embun saya TikTok. TikTok ngakui kelampi, ngakui jilbab syar'i, aleng-leng. Pah mundur gini suguni, pah beri cover musik, aku mundur alon-alon. Abali ke pondok komat boleh. Itu woi manteli. Sampai pan pah ngocak. Allah, macam berit lagi kiai. Kiai ini sih berit. Ini loh yang terjadi saat ini. Di Kecandring Bengkalan benih ngomong, bukan tidak jujur. Ini sesuatu yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan. Loh, yang lucu ternyata, tapi beneran, yang lucu ternyata wali santri memondokkan anaknya ke pondok pesantren itu persis penitipan anak, Alhamdulillah, anak mondok lah kapilah, kok oleh lodang, kan berarti titip pagi ke? Tenanglah anak-anak bodi pondok, lapajan kiai, bener lah, kan banyak kiai makin tua tak sedeng. Legule lemul kuak munduk tahfidz jompok santri bulan niki lulus SD kelas 5 SD 6 SD mun lapar aku tek ke gula tat apa ngakana kebuya kimi tat iya mayuh. Jadi istilah saya ini bukan pengasuh sebenarnya, pengancuh. Nah, saya memberikan 3 pilihan kepada bapak dan ibu dari Nanda Satria Canggih Bagaskara. Ada 3 rumusan ulama untuk menjadikan anak itu saleh. Pertama, ini kan coba difahami dan dilakukan. Kemudian saya hadir tekel lako pak ibu. Gue nggak boleh ke apa. Pertama, kalau bisa sering puasa sunnah untuk mendoakan anak. Berinya contoh tahu sahabat repot. Anak apa keturunan Bani Isbat panegau penyuanyar tabatah terus ke bawah sebani Isbat termasuk yang berbetok kan termasuk juga terus ke bawah. Anak apa pesantren mak jeraja cek tabeng kak kedua lemari etapa itu 25 tahun siapa sah mon guleban sambian apa sah sebulan riberin ruakun luang 2 hari lang ngocak alhamdulillah lah korang bulu lekor Romo Yai Hashim Asy'ari Jombang, Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang ini puasa untuk santri dan NU itu 30 tahun. Allah mangkan sampai semakin makin goyang lekun bakun da NU ranting lebakun jalan lemakin ada irul ila jalan MWC NU ya tetap berjalan di cabang pasan 30 tahun mbak abang jang gini ya lah rokok ngabi 5 lecer gula gedeng dengan bi telokan gitu pas alasan menang je ayamit tasyrik haram apa sah kita kan 15 je pakun tapat sakit puasa kalau ndak mampu nah ini pilih yang kedua kalau ndak mampu berpuasa untuk anak yang kedua adalah bangun malam di sepertiga akhir terakhir sepertiga malam terakhir kira-kira jam berapa jam 3 dini hari sampai jam 6 pagi waktu mustajab. Apa yang harus diminta? Ya minta khusus anak. Ada contoh banyak. Ustadz Abdul Somad anak apa alim dulu, cerdas alim. Ketika menimba ilmu di Mesir beliau tidak pernah sakit karena ibunya menghadiahkan Fatihah untuk khusus beliau 100 kali. Allah 100 kali. Tetimunan di anak sabolo sebu. Sambin majek bejeng saya. 100
Makanya gelak mau saki Fatihah sarang EGI untuk Nanda Satria Canggih Bagaskara dan sesepuh-sesepuhnya biar ada barokah mengalir. Opsi yang ketiga, pilihan yang ketiga, ini kalau sudah tidak mampu yang dua itu, kayak mau nikah pakun tak mampu setelok, tinggal makai tak mau berdebat ngajian, saren tore reng beren, ada budur lah, papelian tidak secocok sekali nyam. Yang ketiga adalah opsi yang ketiga adalah disedekahi. Ah, ini kawan. Kawin kacang apa? Untuk kesolehan Canggih Satria Canggih Bagaskara disedekahi. Ya jagun mangken kak. Mun mare-mare ya mare gian Pak. Disedekahi. Malah dari benar kak itu kiai jet-pecet mau keluar. Sejumlah berapa anaknya? Ada 5 anaknya disedekahi 20.000 per orang kali 5. Ini untuk anak saya nama ini untuk anak saya nama ini. Itu biasa. Kenapa? Karena kata ulama, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang bertujuan ingin punya anak alim, fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum. Pertama, muliakan ulama, muliakan orang alim. Tapi bukan hanya memuliakan ulama, wa yu'tiyahum syai'a, tapi harus dermawan kepada ulama, kepada orang alim, ustad, orang alim. Pokoknya reng-reng di ilmu lah mau yakin. Beri guru ngaji lah, si rawan nih guru ngaji nih. Guru ngaji nih serga guru ngaji nih. Engki terutama nih kak ambian nih kak jamat hormat gelu ke gula, jamat hormat gelu ke kiai, pak hormat ke guru ngaji, guru alim ini kesi terpenting. Aba bi orang baik-baik gabai mata apetra ke guru ngaji no, ngastet kiai apetra nih kepada mangan tak mangan, mun tak mangan bah temu butun. Allah, mak beda petra ma temuan butun. Jak mun reng belumpungan. Kita ini punya tradisi di malam 21 Ramadan kita bersedekah. Binian biasa gitu. Iki. Napa? Serapih. Kula ngocak. Jangan dihentikan ini sedekah serabi karena ini ada makna filosofi. Malam 21 itu adalah malam mulia di bulan Ramadan. Mulia dalam bahasa Arab syarafih, serabi berarti. Begule serot terus sakit. Keng tak langkong jangan gula jak menle pasar pelumpungan likali. Allah, jak kebai dinggelindingan bina kana. Ya tang di iku. Abang kon di kiai. Abang pas sedekah pada bending gelindingan di. Abi gula bisa nikah. Pelembuan sekoni diperbanyak santannya pas beri gula merah. Abi gula bisa nikah. Alhamdulillah bola ni tegur lepas dek ring ater sakal mak ngampulen dek ring dinarikan. Jadi muliakan ulama, hormati ulama, tapi harus dermawan kepada ulama. Kalau itu dilaksanakan, apa yang akan terjadi? Akibat positifnya apa? Kira-kira apa? Kata ulama, fa illam yakun ibnuhu aliman, jika yang terjadi anaknya ternyata tidak alim, yakunu hafidhuhu aliman, maka percayalah suatu saat cucunya insya Allah akan alim. Mangkan mun bade pesantren nih kantuan nih madrasah nih, lajak rokerok sombong, tak penyaman neng sombong, tak sami, dari pemerintah kepi pun, ya lebih dari saya usul kena, aduh ya Allah. Lah dari pemerintah kabeh. Ya tahu mendai. Lepas seraki ke pemerintah sekali. Oke, saya pemerintahan senyaman. Iki. Gitu, oke. Ya tahu mereka guru ngaji, terutama guru ngaji. Guru ngaji ini kan adalah pelopor pahlawan di desa sini. Kenapa berhubungan sampai saat ini oleh Allah kiiparingin selamat. Kenapa guru juga diparingi selamat? Anapa polana? Karena kata ulama, jika Allah akan menurunkan musibah di bumi Allah,
Tapi ternyata ketika itu ada orang yang masih telaten mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil, maka Allah mengundurkan dan menggagalkan musibah itu, dicarikan tempat yang tidak ada orang yang ngajar Quran. Innallaha la yuridul adzaba bi ahli al-ardi fa idza sami'a ta'limal muallimi as-sibyan al-hikmah syarafa dzalika anhum. Berarti guru ngaji ini ke pahlawan tanpa tanda jasa. Ya jatkan jada sertifikasi nejet. Badaban bupati lamba ibri 2 seket setahun. Setema masih tak ada masih lah. Tahu dah lembah. Tapi minta pele. Guru ngaji tak beri. Nih salah usahakan ke kecamatan. 2 seket usahakan ke kecamatan. Araja ya teragi. Pak kiai pakai pendukuk kakak, KTP, san keluar. 2 seket. Tak kokok kak KTP nerwa. Apa halemboron buk gawat jeng menceng mak kai kape. Kayak begitu. 2 seket. Tapi mon corona 600. Mak bakal ke penyakit itu. Ya Allah. Sesuai dengan judul sinetron Dunia Terbalik. Dunia Terbalik. Mak bakal ke corona. Mak keton. Gue cerita. Saya punya kitab karya putra Habib Hasan Baharun. Beliau santri dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah. Dulu ada seorang pejabat menitipkan anaknya untuk diajarkan Al-Quran kepada seorang kiai. Ketika anak tersebut sudah belajar kepada seorang kiai, tidak sampai 1 juz, hanya 1 hizib. 1 hizib ini berarti setengah juz. Setengah juz. Kak ditopah pejabat mengeluarkan uang dengan sejumlah uang banyak. Pasti beki. Ini kiai untuk sampean. Pak kiai ini ngocak. Saya tidak pantas menerima uang sampean karena saya tidak punya jasa sama sampean. Ngiding nggak nikah, pejabat ini bilang begini, pindah ngaji. Jangan ngaji sama kiai seperti itu. Pindah. Itu nyaki bianan. Loh, kenapa sampean marah, Pak? Hanya gara-gara tidak mau menerima uang sampean marah, saya dipindahkan ke kiai lain. Apa kata beliau? Fa innahu muhinun bil Quran. Muhinun bil Quran. Kiai seperti itu yang menghina Al-Quran. Al-Quran 1 huruf ini mahal. Kamu sudah setengah juz ngaji sama beliau. Ini masih kurang mahal. Ibeki ke kiai saya setong nak. Kalah. Berarti dia menghormat Quran. Detimun pada kiai kan tuh ibadah ngobeng jagi nyatanya ki ke sabar lah sabar ilmu larang modung bengkalan gedung-dung modung bengkalan di kepada kiai beradabu ngaji ke Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani hatam Fatihah benring sepon enggak itu selamatin oleh orang tuanya diselamatin. Selamatin apa? Nyambeli sape secoko pering sedisa. Fatihah nyambeli sape secoko pering sedisa. Mun pas hatam nggak biar berapa sape. Le imtihan ananda hatam pada ke kama nyemak. Duh ya Allah. Tepak kering sepo papa anta kaya ongko. Beda bos, kedua bos tak tahu keluar teh pun teh. Coba corona ada dapat keluar. Allah bangkana mari guluban sampean ngereng harus sadar ingat makin mereka. Jadi sedekah itu akan mengantarkan anak menjadi anak yang saleh salihah, berbakti kepada kedua orang tua insya Allah. Bon ini kalau bisa pilih 1 di antara 3. Ada kira-kira jalan lain untuk menjadikan anak ini saleh salihah? Ulama menjelaskan, waqala ba'dul masyayikh berkata siapa sebagian ulama-ulama terdahulu, barakatu mulazabati shalah wassalam ala hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam
talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi. Barokahnya istiqomah baca sholawat kepada Nabi Muhammad itu akan bertemu, diberikan kepada anak dan cucunya. Allah. Teti panjenengan minabi lebur mau sholawat, anak bakal dadi anak semulja. Kompoi bakal dadi anak semulja. Dah ingat ni kan ni? Lek-lek coba deh baba. Laura putra Ki Abdullah. Ini kan juragan ni kan. Sandi ni. Mbian pabunga parjaja ben Allah, parjaja ben Allah sampai parjaja ben orang ngunceng mau sholawat. Pabunga. Satu, niat menghidupkan syiar agama. Yang kedua, niat ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah. Sambian ni ke benare aja habis pun beda uncengan benare. Ya mun tada, ya kenglaan. Moloten maren. Kan tak istirahat moloten. Kapalan make tanang ambian sih. Kemarin moloten dia. Moloten ni kan sambian setiap hari loh sowan sama Nabi. Ada dalilnya? Ada. Habib Ali Al-Habsyi Sahibus Simtid Durar kan itu ada bu, orang si abajeng nalekan matur assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu sudah sama sebagaimana dia berziarah kepada Nabi Muhammad. Apalagi hadisnya jelas, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Siapa saja dan orang mana saja yang ngaturkan salam kepada saya lewat sholawat, maka pada waktu itu ruh saya dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam jasad saya sampai saya bisa menjawab salam orang tersebut. Paparja juga hubungan. Malah tukang pidato rek. Jauh rek. Ma bainas sama wa baban somor. Ya kun pidan gula benembian gula menang berkat tekun. Kun lah. Berkat bekerajaan biasa. Kun iya kun. Mun kencerna jak nabang kan. Jauh. Bada kiai tukang pidato san sedah kak dito Rabu kata tanggena. Pas temu aja mangan emas. Ngereng ya tore. Eki ngereng kak dito. Aja mangan emas, akalampion emas, periksanin. Ajunan selamat kiai. Iya kok selamat. Polami pidato kak di sesi percuk kiai. Tak apa aja bang. Tang pidato dak seperti sekali. Jagenda kangkok dia. Tang pidato dak seperti sekali. Kenapa sih masalah ajunan dia? Engkok lembek kita jadi tukang pidato, sekut pemacaan sholawat marhabanan ternyata ruwes seperti. Tak kalah kali. Ya tu dia syukur ya. Lah kita juga diundang hari ini dan bisa menghadiri undangan tuan rumah. Kita harus bersyukur pada Allah. Berarti kita istirahat dalam beberapa waktu untuk berbuat maksiat. Kuliban sambian ini mun yonceng atau sejam. Berarti kuliban sambian ini istirahat sejam tak laku maksiat. Alhamdulillah. Apa mun ning Roma? Dujak maksiat pan kata usaha sehari ya terakhir. Bener ki? Reng dimin lho. Orang dimin mun nunduk selamat dari maksiat. Mun reng makin nunduk itu temu ben maksiat. Hari ya. Dining HP geleman soro nyari apa-apa indah. Soro nyari Quran mah yuk, soro nyari hadis mah yuk. Soro nyari sing unjangan corona ndak. Leres ki? Mangkana alhamdulillah. Kula sampeyan nikake kula kusana bagi beri berkat, beri teh bendeng sebera, bagi beri ilmu. Pas kula alhamdulillah yonceng ka kanto. Pas kula nikah pas selamat dari kegiatan saya ridhoi Allah. Semoga ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Kunika arepna, duna pening saya kesangun nih. Akhirat mun agak makin, aduh ngete. Mun gula meyakini bahwa pidato ini seperti muncan gula, lesona. Mun esena kadang ya gedingaki, ya tak gedingaki. Paling kesimpulannya deki, dari ceramah lebur. Apa esen? Bawon tak tahu sekali je. Lebur, engkau saya gelok dulu kayak tabu. Berarti kan hiburan berarti kan? Hiburan kan? Kata Kiai Haji Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, saat ini tuntunan sudah dianggap tontonan, tontonan sudah dianggap tuntunan. Kunteng kun yang ke pengajian. Makin dapat wah. Jadi jangan gula pola mi abah oleh ganjaran mau bunga ke Pak Alimuddin. Ini pola.
Gula depak gila bunga. Datang lagi air. Lepas ada saya ceramah. Walami nikah. Walami lesona saya tak dentian mulai kedar. Setelah ngentok udah. Walami nikah pula. Walami sambian makin gini ngaki estok gula ni. Alhamdulillah. Walami nikah saya terima. Ini tahu. Wah, mohon pakai. Mun tak tahajud tak masuk surga. Berempat saya tak masuk surga je dah. Apa tak ingki? Lu jauh bunyaan setedung. Dok pakai wahyu mau pakai tahajud, pak orang saya dalam horah. Ahli resapo. Mun pak orang bah ngocak, mun tak ibadah dia tertentu tak kira masuk surga. Bunyak saya tak masuk surga ni. Kayak ngai surga benian din manusia surga keduna Allah. Terserah pas saya rasa Allah saya masuk ada sebisa orang panik menghalang-halangi ada. Ada. Paham gi? Mangkana tak langkong. Swarga panika jak ator dina melai Allah sing ngatur. Mun ruas warga, mun riak beni tansap. Lur ngiding diri siapa? Mak wah tawah. Iki mangkana anu ning ya pokon sini kapan jenengan ku laku nabi masuk swarga jak bahdur nyolodur takok gula tak kepe. Imbian bah ngocak. Tore ke? Mak bocor temu gula mbian. Nun letak masuk sampean. Jadi ajak saya ke surga. Keng mun gula masuk sampean tak masuk, ya ajak ke gula. Keng mun pada tak masuk, neng kak. Letih nikmati masing-masing. Keng insyaallah, mun jan segi buruk, lebur mau sholawat, insyaallah pada Rabu gula ban sampean lancar masuk surga. Apa polan? Logikanya, apa polan? Mun orang lebur maca sholawat lancar masuk surga. Apa polan? Direng dalam kak. Direng dalam punya orang dalam lancar masuk surga kalau punya orang dalam. Sambian nemen beko belumbungan belumbungan nemen beko nggih bunyan rogin tiba ngau sukses bek nyaba jan urip lain ben perancak kok apa makin nyaba nih makin nyaba adalah hanya ngis nyaba ngis apa larang pajun mundi tukang tebang ring dalam pamata buat budi berbebal telopolo masuk ditantang mencurahkan lo maaf aku coba masuk tangkan cah iya tahu ya hah betul nih sami gue laku ring belumpungan nih kapan ring gerujukan wah orang ring polai nih kalau wah masuk surga damai ya jangan melekat masuk surga siapa nyoro Nabi Muhammad ya tahu masuk punya orang dalam punya orang dalam. Loh, Nabi Muhammad tegas dalam sabdanya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu aku sediakan untuk umat-umatku yang besar-besar dosanya, yang banyak dosanya. Orang raja-raja dosa, ki yang benar syafaat. Abu lereng polai jat potong na tak paten di dosa kedemakan. Patak masuk gelurah. Jepon ki asmu'i. Ki asmu'i kamu? Ki asmu'i senton sini kada bunen. Mun gula masuk enggak? Masak raya jongkok ki masuk neraka je kok siapa jeng mulai ki kene. Hah? Masak pate ke ada ye kok. Oleh ki muslim nyinganye ke Allah. Wa ta'ala ja Allah lebur mun abok nyinganye. Innallah yuhibbul mulihina fid du'a. Allah seneng mun orang re ceremi doa. Kan nyinganye jak ceremi. Torina ya Allah. Masa tak beri ya Allah torina. Nyinganye Rahman Rahim. La tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan kau sering minta kepada manusia jika punya hajat. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada zat yang rumahnya tidak pernah ditutup 24 jam di masjid. Minta kepada Allah. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan marah jika kamu tidak pernah meminta. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi kalau manusia sering diminta, maka dia akan marah. Berumahin dulu pengemis pun benar entar ke rumah nambian. Selamat mbian bang ngocak saborana da orang padahal saben ta orang aja jadi pengemis bang ngocak re orang apa dintetin leres iki apa yang kimake lambat jak pentai benar ini buruk. Tapi kalau Allah Masya Allah, kalau kita minta kepada Allah, terutama ingat makin nih hari tasyrik
Syekh Jalaluddin Asyuyuti menyatakan kita diharuskan memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai tanggal 13 Pak. Sambian bakon babunyak mau ska entoh. Makle sambian nasi setahun si bekal dutung ka itu jon saya. Bahkan ada kabar baik kemarin. Tapi anu ya. Berarti kok tak apa jak sini kemarin. Bahkan ada kabar baik kemarin. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah kemarin hari Kamis, kalau kita puasa pada waktu itu dijamin tidak akan mati sampai tahun yang akan datang. Kenapa? Karena jaminannya menurut Rasulullah akan mengampuni dosa yang telah lalu 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang. Berarti mun la sepora tusan setahun si bakal datang, berarti setahun lagi ni kaki beda kesempatan. Katanya begitu. Malarmu keter terjadi ya bagi siapa sah. Setapa sah nyari ibadah lain karena punya ibadah-ibadah selain. Apa bisa umur itu ditangguhkan? Bisa. Kok bisa? Allah sendiri yang menjelaskan. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah akan menghapus keputusan Allah. Ayo. Sedih keputusan Allah, sing ngosot Allah. Siapa kira? Gendreng pon lain. Habis. Tak apa jangan Allah. Jawab presiden bayi andi hak prerogatif. Melantik menteri hari Kamis, hari Jumat dinonaktifkan, terserah presiden, apalagi Allah. Wa yusbit, dan Allah jika berkehendak akan menetapkan keputusan Allah, karena yang punya umul kitab satu-satunya hanyalah Allah. Tetimbian umur sebidak, pai kentat ben Allah dadi umur petong bono. Siapa sih kira? Torela wentabai, la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah itu kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa saya sampaikan, bermanfaatah, berbarokah, ajunan dadi orang sehat, selamat dunia akhirat, lanjang umur, nanda satria canggih bagasgara, jadi anak yang saleh, akhlaknya baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sekat itu, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.